Shalom saudaraku. Mari kita kembali naikkan pujian dan penyembahan kita. Karena hanya Allah senang saat kita menyembah. Allah kami tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Allah butuh penyembahan dari setiap umat ciptaannya. Mari kita mau masuk lebih dalam, memuji Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kali itu ayah senang. Biarlah kita hadirkan Roh Kudus di tempat ini. Karena biar Roh itu yang memimpin kami saat ini bahkan selama-lamanya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Penolongku, diutus Bapakku.
dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup Bapa, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. jiwa kami tenang Tuhan, Jiwaku karena kami tahu kami bersama-Mu Bapa. Yes. Di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Mari buka hati sama-sama. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah
Salam Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, kembali kita berjumpa dengan acara yaitu di Intimacy Worship, yang mana saya akan memberikan beberapa firman Tuhan yang kita percaya ya, tentunya orang kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya hanya firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan ya di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum saya akan sharing ya untuk beberapa firman Tuhan, ya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sebagai hamba-Mu. Tuhan, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu itu adalah kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari ini Tuhan. Bahkan melalui anugerah-Mu dan juga pertolongan-Mu, kami ada dan bisa berdiri di tempat ini. Ini adalah semata-mata karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam segala hal. Khususnya di mana kami akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar-benar hidup dan tinggal di dalam hati setiap para pemirsa maupun pendengar, sehingga firman ini itu benar-benar menguatkan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan beri judul letting go ya, letting go, melepaskan ya. Kita di dalam menjalani kehidupan ini kan tidak terlepas ataupun paling tidak ada dipengaruhi oleh masa lalu kita ya. Selain masa lalu, juga masa saat ini juga yang akan datang. Nah, ketiga hal ini minimal ya ada yang membuat atau memberikan warna di dalam kehidupan saudara. Ya memang masa lalu itu tidak selalu menyenangkan, tidak selalu indah ya. Tapi saya akan mengupas atau akan memberikan sesuatu tentang kehidupan ya. Saya suka dengan kehidupan karena memang itu sesungguhnya adalah kenyataan ya, keseharian kita, di mana kita orang percaya dan setiap hari baca firman Tuhan, mungkin tiap hari persekutuan ya, di gereja, di perkumpulan-perkumpulan seperti Kersel, Komsel, ya apapun itu, itulah sebenarnya kalau kita renungkan, kita sungguh-sungguh akan setiap firman yang kita renungkan, itu akan mempengaruhi ya, mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau kita dipengaruhi hanya masa lalu, apalagi masa lalu yang tidak bagus ya, atau masa lalu yang kelam, itu sangat tidak baik ya di dalam kehidupan ini. Sebab apa? Itu pasti jauh dari kata bahagia di dalam kehidupan kita, jauh dari damai sejahtera. Nah, kalau kehidupan kita jauh dari semuanya itu, bagaimana kita bisa mengucap syukur, bagaimana kita bersuka cita? Padahal mengucap syukur, bersuka cita itu harus lekat ya, harus selalu ada dan menempel di dalam kita yang
dikatakan orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus itu. Nah, sekali lagi bahwa kehidupan kalau sekarang ya mungkin ya seperti saat ini saudara ya. Saat ini kita mempunyai sikap terhadap kehidupan ini, bagaimana kita merespon yang saat ini. Tapi untuk yang akan datang itu kan belum terjadi, itu masih ada di angan-angan. Sebenarnya yang paling kuat yang bisa mempengaruhi kehidupan kita adalah masa lalu kita. Sebab apa yang kita kerjakan ya itu ada andilnya masa lalu yang kita kerjakan juga. Betul nggak saudara ya? Jadi saya ulang saudara ya. Apa yang terjadi ya saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini itu minimal ya ada andil apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pikirkan di waktu yang lalu. Nah, ini akan berbahaya apabila masa lalu saudara dan saya itu masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit, masa lalu yang penuh dengan sakit hati ya, yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ini sangat berbahaya saudara ya, kalau yang seperti ini masih ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita ini terlepas dari semuanya itu? Maksudnya kita ini benar-benar memang harus lepas dari apa yang ada di dalam hati kita, ya kekelaman yang masa lalu kita ya. Mungkin waktu anak-anak ya, masa lalu yang kelam itu kira-kira contohnya ya. Mungkin waktu masih anak-anak ya, kita ini sering dibully, diledek, dilecehkan, bahkan lebih dari itu. Ya, meski hari ini engkau sudah terima Yesus, itu tidak semata-mata atau tidak otomatis hal itu semua akan hilang atau tidak ada di dalam kehidupan kita. Nggak bisa saudara ya, itu harus melalui beberapa hal ya, ada proses yang perlu kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, idealnya atau seharusnya kita ya, apalagi saya mengatakan misalnya khususnya untuk para hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, itu baik saudara terjun di dalam pelayanan, baik itu di Kersel, Komsel, atau bahkan mungkin saudara menggembalakan sesuatu persekutuan yang besar. Itu kalau saudara masih ada hal-hal atau hati yang belum bersih ya, bersih dalam arti tadi saudara mungkin masih menyimpan ya masa lalu yang kelam tadi, yaitu tidak terlepas atau kita belum bisa mengatakan letting go atau melepaskan ya rasa kepahitan, rasa jengkel, rasa kecewa. Kalau itu belum bisa, ya saya yakin saudara akan menipu diri saudara sendiri. Saudara bisa menasihatin orang lain, tetapi saudara sendiri sebenarnya hatinya belum beres, dalam arti masih menyimpan hal-hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan bekerja ya, Tuhan itu akan bekerja untuk melepaskan itu semua, yaitu tadi masalah kekecewaan, sakit hati ya, kepahitan, kejengkelan, bahkan dendam dan juga kegeraman ya yang ada di dalam hidupmu. Bila saudara tidak berkata dan saudara tidak mampu mengatakan letting go atau lepaskan itu semua, ya Tuhan tentunya tidak bekerja ya. Tuhan itu mau kerjasama dengan kita. Kita mau benar-benar buka hati kita. Kan ada firman Tuhan, aku akan makan ya bersamamu ya.
Tuhan sendiri sebenarnya itu mau datang ke dalam hidup kita ya, melalui hati kita ya. Dia datang mau makan bersama-sama. Tapi kalau kita tidak mau membuka hati, Tuhan tidak masuk, tidak mau makan bersama-sama dengan kita, saudara ya. Jadi kita harus paling tidak ada melepaskan itu semua. Caranya gimana? Tentunya kita akan bisa bertindak atau mengatakan saya mau. Ya, mau apa? Ya saya mau melepaskan itu semua, ya, mau letting go atau let go kekecewaan, kepahitan tadi, ya kita benar-benar harus melepas. Caranya tadi apa? Satu, mengampuni, ya. Pengampunan adalah kekuatan dasar kita, ya, kekuatan dasar kita untuk kita mampu berkata letting go, ya. Melepaskan hal tersebut ya, itu bisa susah bisa mudah ya. Susah kalau saudara tidak mau membuka hati saudara untuk Tuhan masuk di dalam kehidupanmu melalui firman Tuhan tentunya ya. Tetapi kalau saudara mau membuka hati saudara, saya percaya hal-hal yang membuat kita tidak bisa bersukacita, tidak ada damai sejahtera ya, yang tidak bisa seperti itu saudara. Jadi saudara, sekali lagi ini adalah tergantung keputusan saudara. Kalau saudara mempunyai keputusan yang ya aku mau mengampuni, aku mau melepaskan ya, mau letting go ya, mau melepaskan. Saya percaya ketika saudara punya sikap hati yang mau, saat itu juga kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan saat itu bekerja di dalam hidup saudara dan saya tentunya apabila masih mempunyai rasa sakit hati, kecewa dan lain-lain tadi. Jadi adalah pengampunan itu kunci utama ya, kunci utama untuk kita mampu mengatakan letting go ya, atau melepaskan pada tadi ya kekecewaan, sakit hati dan lain-lain ya. Ini sebenarnya kalau di dalam bahasa Alkitab itu tertulis di Lukas ya, di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi mengampuni ya, ampunilah itu mutlak ya bagi orang percaya. Saya kira kalau saudara dan saya mempunyai kemampuan untuk mengampuni ya orang-orang yang telah membuat saudara sakit hati ya, itu saat itu juga ya kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup saudara, dan sakit hati dan teman-temannya seperti kekecewaan, kejengkelan, bahkan kedegilan sekalipun itu akan terlepas saudara ya. Saudara akan menjadi orang yang bebas ya, saudara akan menjadi orang yang merdeka. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hidup saudara menjadi ringan ya, tidak ada beban ya, tidak ada beban. Jadi ringan. Nah, kalau ringan di situ akan melakukan apa saja itu enak ya, tidak ada rasa beban. Jadi sekali lagi bahwa untuk memberikan maaf atau pengampunan ya, itu ada sebuah keputusan yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, kalau kita punya hasrat atau keinginan yang Tuhan aku mau, dan sadar bahwa kalau di dalam hati kita masih ada ganjalan-ganjalan, kekecewaan bahkan ya, kepahitan, sakit hati, itu hidup itu berat sekali, hidup itu capek sekali saudara ya.
Kalau itu saudara sadari, pasti saudara akan berkata, aduh, ternyata menyimpan seperti ini tuh membuat capek. Idealnya, logikanya ya, manusia normal pasti akan buang itu semua, mau lepaskan itu semua. Caranya bagaimana? Ya tadi itu, kita harus punya sikap yang positif, yaitu mengampuni. Nah, memang ini tidak gampang, saudara. Mengampuni kalau hanya di dalam khotbah, di dalam sharing seperti ini sepertinya mudah sekali mengatakan. Tapi prakteknya, saudara ya, prakteknya memang itu perlu pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi kuncinya adalah saudara mau atau tidak, begitu saja. Kalau saudara tidak mau, ya selamat, saudara tetap menyimpan kepahitan seumur hidup saudara. Ingat saudara, saya ini punya kesaksian sedikit ya. Saya ini melayani seringnya itu di Manula, saudara. Manula adalah yang lanjut usia tentunya ya, senior. Itu ternyata sampai tua pun itu tuh yang nyimpen sakit hati itu tidak hilang, saudara. Meskipun ya itu sering ya persekutuan, mendengar firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan, bukan membaca sekaligus langsung saat itu bisa hilang, saudara. Enggak, saudara. Makanya untuk kita bilang aku mau Tuhan, itu benar-benar harus timbul dari hati yang paling dalam. Harus sadar, kita ini harus menyadari bahwa Tuhan itu pasti menolong kita kalau kita ada sikap yang mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa kalau kita mampu ya sudah keluar dari hal tersebut, tentunya kita ini akan mendapat sebuah kebahagiaan, damai sejahtera. Sebab firman Tuhan seperti di Matius pasal 6 yang ke-33 mengatakan, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makan minum ya, tetapi seperti yang dikatakan di Roma pasal 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi bahwa hidup ini kan sebenarnya intinya mau mencari kebahagiaan, kedamaian. Betul nggak saudara ya? Kalau isi hati saudara dan saya masih ada tadi hal-hal yang tidak baik tadi ya, mana mungkin kita bisa damai sejahtera atau bahagia? Nggak mungkin saudara. Sebab damai sejahtera atau kebahagiaan itu bisa tercapai atau bisa kita jalani apabila benar-benar kita ini sadar bahwa hati ini itu berdiamnya Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus terus saja tidak kita dengarkan, tidak kita ikuti apa suara-suara dari Roh Kudus, tentunya kita ini terus saja hidup di dalam beban tadi, karena kita sebenarnya masih menyimpan sakit hati, kepahitan, kejengkelan, bahkan dendam. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saya percaya bahwa saya dan saudara saat ini ketika mendengarkan firman ini langsung ya, seharusnya hati ini langsung, iya Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan, aku mau berkata let go ya, let go pada kekecewaan, pada sakit hati, supaya dia tidak tinggal di dalam hati ini. Nah, supaya kita bisa melangkah dengan tanpa beban, mari Bapak Ibu Saudara kita lepaskan tentunya ya pengampunan kepada orang-orang yang sudah membuat kita tertipu ya, tertipu oleh iblis. Tertipunya gimana? Kita tidak segera
berbalik, kita tidak segera memberikan pengampunan kepada orang itu, ya. Sekali lagi, aku mau Tuhan, ya, mau supaya hati ini benar-benar Engkau isi dengan kebenaran-Mu. Sebab firman Tuhan mengatakan kebenaran yang Engkau ketahui itu memerdekakan, ya. Kita mau menjadi orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketika kita dimampukan oleh Tuhan untuk berkata, aku mau Tuhan, saya percaya saat itu juga Tuhan memberikan kuasa, ya, untuk kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian sharing atau firman yang sudah saya sampaikan. Saya percaya bahwa meskipun sedikit, ya, firman itu, tetapi saya percaya kalau firman itu kita renungkan dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan bersama Tuhan, tentunya kita akan dikatakan seperti dua dasar, ya, dua dasar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa itu dua dasar? Seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, ya saudara, ya, bukan di atas pasir, ya. Jadi kita mendirikan rumah di atas batu, ketika banjir badai itu menerpa, rumah itu tetap kokoh, ya. Ketika kita sebagai orang percaya, kita pernah mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan, itulah orang-orang yang mendirikan rumah di atas batu, ya. Badai kehidupan apapun, kita tetap teguh dan kita tetap menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini, kita bersama-sama kita berdoa, tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pertolongan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami, bahkan pemeliharaanmu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa buat para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya kekuatan pertolongan penyertaan-Mu ada pada mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun mereka berada, sehingga mereka menyampaikan kabar baik, di mana Injil diberitakan, banyak orang bertobat, banyak orang hidupnya berbalik dari gelap ke terang, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter, perawat yang saat ini sedang merawat orang-orang yang sedang sakit, dan kami juga berdoa buat para anak-anak Tuhan ataupun siapa saja yang saat ini sedang berbaring sakit. Tuhan, kiranya melalui tangan-tangan dokter yang sudah Engkau urapi, para pasien ini segera Engkau berikan pemulihan, kesembuhan. Sakit apapun, Engkau yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat apa yang sudah Engkau ajarkan tentang doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.